Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berseru kepada hamba-hambanya dengan lafaz umum, yaitu manusia. Manusia baik yang beriman maupun yang kafir. Yang beriman ya sudah jelas gitu ya, akan bertakwa. Nah, yang kafir diharapkan mereka memeluk Islam. Dengan lafaz ya ayuhan nas. Kemudian Allah memerintahkan untuk bertakwa, yaitu memelihara diri, menjauhkan diri dari azabnya, baik di dunia maupun di akhirat, melalui agama Islam secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita mulai surah An-Nisa ayat 1 sampai 4 insyaallah. Esensi ayat ini antara lain adalah perintah bertakwa dan mengenai asal usul nenek moyang manusia. Ya, coba kita lihat ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari satu orang, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan Allah menciptakan dari satu jiwa itu pasangannya atau istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakan ras manusia terdiri dari laki maupun perempuan. Wattaqullah. Nah, ini kata perintah ini, perintah takwa ada dua kali diulang sini. Menyatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian meminta dan menyambung silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ini ayat pertama, coba kita lihat. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berseru kepada hamba-hambanya dengan lafaz umum, yaitu manusia. Manusia baik yang beriman maupun yang kafir. Yang beriman ya sudah jelas gitu ya, akan bertakwa. Nah, yang kafir diharapkan mereka memeluk Islam. Dengan lafaz ya ayuhan nas. Kemudian Allah memerintahkan untuk bertakwa, yaitu memelihara diri, menjauhkan diri dari azabnya, baik di dunia maupun di akhirat, melalui agama Islam secara sempurna. Ya, artinya kita beragama Islam, berakidah yang benar, insya Allah Allah menjauhkan kita dari azabnya. Dan dengan syarat tadi kita mengikuti Islam
secara utuh, secara paripurna. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah yang lalu dimintakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Jadi ini pertama tadi. Jadi Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wasifan nafsahu, mendeskripsikan tentang zatnya, tentang eksistensinya, bahwa dialah Tuhan manusia. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, menghidupkan, Allah yang mengatur, mendistribusikan seluruh kebutuhan hamba-hambanya. Nah, dalam ayat ini Allah menciptakan manusia dari satu orang, yaitu Adam alaihissalam, yang diciptakan dari tanah, dari 8 unsur tanah. Wa khalaqa min tilka nafs zawjaha. Dari satu orang, yaitu Adam, Allah menciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa. Hawa, bukan ha, tapi ha, Hawa. Diambil dari tulang rusuknya. Nah, ini dia. Wa annahu ta'ala bassa minhuma ay tanshuru minhuma fil ard rijalan katsira wa nisaa. Dari Adam dan Hawa inilah Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakan manusia, yaitu Siti Hawa melahirkan 21 kali. Di Hawa itu melahirkan 21 kali. 20 itu kembar, laki 1, perempuan 1, laki 1, perempuan 1. Nah, yang terakhir itu Nabi Shish, tidak punya kembaran. Jadi anak Adam itu 41 orang. 40 itu 20 laki-laki, 20 perempuan. Nah, dari situ kemudian Allah membuat syariat yang kembaran, lahir kembaran tidak boleh menikah. Tapi menikah dengan kembaran yang lainnya. Ya, seperti Qabil harusnya menikah dengan pasangannya Habil. Habil menikah dengan pasangan kembarnya Qabil. Disilang, gitu ya. Karena belum ada manusia pada saat itu. Nah, dari situ berkembang biak menjadi banyak sampai kepada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh, seluruh anak turunan Adam tadi dimatikan karena mereka kafir, musyrik. Yang beriman itu hanya kurang lebih 83 orang. Dari 83 orang itu hanya Nabi Nuh yang memiliki turunan. Nah, ini harus kita paham. Dari 83 orang yang naik kapal, hanya Nabi Nuh yang memiliki turunan, yaitu selain dari Kan'an. Kan'an dia mati gitu ya, karena dia tidak mau naik di atas kapal. Nah, dari 3 orang inilah yang kemudian Allah mengembangbiakan manusia. Ya, saya lupa nama mereka masing-masing karena bahasa Irak. Yang jelas satu di Eropa, satu di Asia, satu di Afrika. Ya. Saya dulu pernah membaca bahwa turunan manusia saat ini yaitu dari 83 orang. Ternyata setelah kita membaca tafsir
keterangan hadis bahwa kita ini adalah turunan Nabi Nuh alaihissalam. Dari 3 orang anaknya, hanya dari 83 orang itu hanya Nabi Nuh yang memiliki turunan. Ini juga dijelaskan oleh TV Arabia 3 ya, dari Riyadh. Saya ikuti itu. Begitu keterangan. Jadi yang lainnya mandu, tidak beranak, hanya anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu bapak manusia yang kedua. Gitu. Nah, dari Adam dan Hawa itulah berkembang turunannya ras manusia, terdiri dari laki yang banyak dan perempuan. Nah, itu tadi ya. Kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala karrar al-amra bittaqwa, mengulangi perintah supaya manusia bertakwa. Ya. Karena takwa itu adalah mahkota seluruh perintah. Takwa adalah esensi dari segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua perintah itu muaranya dalam rangka menjadikan manusia bertakwa. Berpuasa ya bertakwa. Salat ya bertakwa. Berhaji ya bertakwa. Berzakat, bersedekah ya bertakwa tujuan ini. Gitu. Maka diulangi perintah takwa ini menunjukkan urgensi takwa itu. Nah, sini katakan maka fala kamala wala sa'adata bidunil iltizami biha. Tidak ada kesempurnaan dan kebahagiaan tanpa menancapkan takwa itu di dalam dada setiap orang. Maka surga itu disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Maka Allah mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian meminta, demikian dan dengan silaturahim. Artinya perintah menyambung silaturahim. Maksudnya bertakwalah kalian hai manusia kepada Tuhan kalian yang kalian beriman, yang hati kalian beriman kepadanya. Ya. Kemudian dulu kalian, ya ini kebiasaan tradisi yang terjadi atau berlaku di tengah masyarakat Quraisy. Mereka kalau meminta biasanya atas nama Allah. Maka dalam hadis dikatakan bila ada orang meminta atas nama Allah, maka jangan kalian menolaknya. Harus memberi walau apapun bentuk, walaupun sedikit. Kemudian kebiasaan orang-orang Quraisy juga kalau meminta, ya mereka atas nama persaudaraan. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan bertakwa supaya menghindari, menjaga silaturahim, menjaga persaudaraan. Jangan sampai terputus. Kalau silaturahim tali persaudaraan terputus, maka akan terjadi kerusakan. Jadi atau memutus persaudaraan merupakan kerusakan yang besar. Gitu ya. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah qati', yani ar-rahm. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Gitu ya. Nah, kalau tali persaudaraan terputus mengakibatkan perang, maka akan terjadi kerusakan, rusak negaranya, rusak fasilitas negaranya, banyak yang terbunuh. Nah, itu karena silaturahim. Ya sebenarnya kita manusia ini sejatinya satu satu asal,
yaitu dari Adam dan Hawa. Ya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Fima tabaghudhu fina? Fa kulluna abna'u Adam, fa kulluna ikhwan." Kenapa ada terjadi kebencian di antara kita? Gitu. Ya, apalagi dalam negara kita ini ada yang menstigmasi kadrun lah, apalagi cebong lah, gitu ya. Nah, padahal kita ini satu bangsa gitu. Ditambah kita semuanya turunan Adam. Maka kata Ali bin Abi Thalib, "Fakulluna abna'u Adam." Semua kita ini adalah anak Adam. Wa kulluna ikhwan. Maka berarti sejatinya kita ini adalah bersaudara. Maka tidak perlu mengejek orang, walaupun face-nya orang itu seperti monyet, nggak boleh. Gitu ya. Nah, ini kan lagi yang viral. Salah satu warga negara kita kemudian menghina warga negara lain di media sosial. Gitu. Ya. Di dalam Islam semua manusia itu sama. Ya, dalam surat Al-Hujurat itu ya. Ya. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Sesungguhnya kami jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Wa qabail, dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal, saling manusia ya saling mengenal, menyambung silaturahim. Beliau mengatakan, "Inna akramakum 'indallah atqakum." Yang mulia itu bukan karena bangsanya, bukan karena sukunya, bukan karena bahasanya, warna kulitnya, bukan. Bukan kayanya, bukan miskinnya, bukan. Bukan pejabatnya, bukan. Allah katakan yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu tidak bisa seseorang mengklaim dirinya selain Nabi dengan mengatakan saya lebih bertakwa. Enggak. Takwa itu kata Nabi hahuna. Takwa itu di sini, di dada seseorang. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu orang itu bertakwa. Namun ada ciri-ciri orang bertakwa. Kalau dia taat, menjalankan perintah Allah, dia beriman. Takwa itu hanya orang beriman, hanya muslim. Ya, orang kafir tidak bisa dikatakan dia bertakwa. Ya, maka sini katakan Allah Subhanahu wa taala memotivasi dengan perintah menjalankan seluruh perintahnya, itulah takwa. Ya. Nah, di sini Allah mengancam bagi orang yang tidak bertakwa dan memutuskan silaturahim, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, mengontrol mereka, nanti akan dibalas. Jadi ya, jadi ancamannya orang yang tidak bertakwa dalam neraka, karena surga itu hanya untuk orang bertakwa. Jadi u'iddat lil muttaqin. Ini tadi. Ya, nanti kita lanjut ayat berikutnya, yaitu ayat 2 dan 4. Jadi satu ayat tadi itu satu tema aja, satu bahasan. Nah, ayat 2 dan sampai 4 ini esensinya adalah berlaku adil terhadap anak yatim dan kebolehan berpoligami. Boleh berpoligami sebagai alternatif, bukan asas, bukan pokok. Pokoknya itu satu.
Namun karena ada laki-laki memiliki kebutuhan khusus, tidak cukup dia hanya punya satu istri karena mungkin dia pengusaha besar, untuk membantu usahanya itu dia butuh istri sampai 4, gitu. Atau memang libidonya tinggi, tidak seperti laki-laki normal, gitu. Cukup satu, maka dibolehkan berpoligami sebagai alternatif daripada dia berzina. Lebih baik berpoligami. Coba kita lihat. Ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atul yatama amwalahum." Dan berikanlah kepada anak-anak yatim apa yang menjadi harta mereka, menjadi hak mereka, yaitu harta mereka. Wala tatabadjalul khabitha bit-thayyib. Dan janganlah kalian menukar yang baik, harta yang baik dengan harta yang buruk. Yaitu umpama ada beberapa anak yatim meninggal ayahnya, kemudian pembagian ayahnya itu berupa tanah di depan jalan, gitu. Nah kemudian meninggal pamannya menukar karena di pinggir jalan nilai ekonominya tinggi, maka ditukar. Nah, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan janganlah kalian memakan harta mereka bersama harta kalian. Artinya jangan dicampur, harus dibedakan. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan harta anak yatim itu huban kabira, adalah dosa besar. Jadi isman kabira. Nah, kita baca semua dulu. Wa in khiftum, ini tadi. Jika kalian merasa takut, alla tuksitu bil yatama, karena tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim perempuan, fankihu, maka nikahilah ma tabalakum minan nisa, ya, wanita-wanita lain yang kamu senangi. Masna, 2, ya, wasulasa, atau 3, waruba, atau 4. Nah ini bahasa Arab bukan berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 jadi 9. Ada yang beri salah. Ini maksudnya 2-2, 3-3 atau 4-4. Maksudnya sampai batas 4. Jadi ada yang menafsirkan 2 ditambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. Jadi dia kawin 9, tidak boleh. Sampai 4. Ini sudah ayat ini muhkamat. Jelas dijelaskan oleh Nabi, hanya 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian, nah ini asas monogami. Jika kalian merasa khawatir, takut tidak bisa berlaku adil terhadap 4 istri tadi, fawahidatan, maka cukuplah 1. Ya, berlaku adil, artinya sama jatahnya, baik lahir maupun batin. Au ma malakat aimanukum, atau budak-budak yang kalian miliki boleh dikawini. Zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Satu lagi. Wa atun nisaa, ini mengenai mahar, maka mahar itu wajib. Dan berikanlah kepada perempuan mas kawin mereka, sadaqatihinna,
nehlah, ya, sebagai nehlah, pemberian dengan penuh kerelaan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, jika mereka menyerahkan kepada kalian sebagian dari mas kawin itu, ya, karena mereka senang hati gitu ya, dengan senang hati, karena mungkin setelah di tengah perjalanan perkawinan butuh modal, emas dijual di sini, gitu. Tapi harus dikembalikan. Tapi istrinya merelakan, maka tidak apa-apa. Maka Allah mengatakan, "Fakuluhu hani'an mari'a." Ya, maka makanlah sebagai makanan yang mari'a, yang lezat, yang sedap. Ya, lagi baik akibatnya. Nah, coba kita lihat ini sekalian. Jadi pada ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memerintahkan jangan memutuskan tali persaudaraan. Haram ya. Maka dalam ayat berikut ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik kepada anak yatim, yaitu memberikan apa yang menjadi hak mereka berupa harta peninggalan ayah mereka. Ya, apabila mereka sudah balik, ya, berumur, sudah mampu membedakan yang benar maupun yang batil. Ya, kemudian dianjurkan untuk membimbing anak yatim. Nah, ini bagi saudara dari atau paman dari anak yatim itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atul yatama amwalahum. Berikan kepada anak yatim harta-harta mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang dengan pengharaman atas mereka, yaitu mengganti harta anak yatim yang bagus dengan harta yang tidak bagus. Ya, tidak boleh menukar apapun. Nah, ini tadi, ini yang dimaksud wala tatabaddalul khabitha ar-radhi' min amwali bit-tib min amwali. Karena itu menyiksa anak yatim dalam harta mereka. Kemudian Allah melarang juga jangan mencampur aduk, jadi makhluto itu mencampur aduk harta anak yatim karena takut dimakan. Jadi harus tercatat kalau kita punya ponaan harta anak yatim. Ya. Boleh kita mengembangkan dalam surah Al-Isra itu. Ya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jadi jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan tujuan mengembangkan harta anak yatim dengan ketentuan yang mengembangkan itu hanya mengambil untungnya. Itu pun sesuai dengan aturan yang berlaku secara umum. Orang yang menjalankan perusahaan itu untungnya berapa, itu yang dibagi. Modalnya tidak boleh diganggu gugat. Itu kesepakatan para ulama berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah, kalau tidak diancam oleh Allah. Jadi dalam surat An-Nisa nanti kita dapatkan lagi ya. Allah menyatakan innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka yang memakan harta anak yatim, yang mereka makan itu bukan harta tetapi sebenarnya neraka, kata Allah. Wa sayaslawna sa'ira, dan pasti mereka akan dijebloskan ke dalam neraka sa'ir. Nah, untuk itu berhati-hati supaya waspada, jangan dimakan harta anak yatim, jangan dicampur adukan harta mereka. Ya, di sini katakan
Kalau memakan harta anak yatim kemudian karena bercampur aduk, maka itu adalah hubang kabirah, dosa. Nah ini ayat kedua ya, ayat pertama dalam bahasa. Wa atul yatama amwalam wa la taqbalu khabitha bit-tayyib wa la taqulu amwalam ila amwal innahu kana hubban kabira. Nah, ayat yang kedua yaitu ayat 3, Allah Subhanahu wa taala memimpin para wali anak yatim. Artinya orang yang memelihara anak yatim atau bertanggung jawab terhadap anak yatim perempuan, kalau mereka takut tidak bisa berlaku adil bersama mereka, maka istazawwaja ahaduhum waliyatuhu arsyadahum ila ayyatazawwaju ma talaba lahum minan nisa ghairu waliyatihim masna. Jadi kalau takut tidak bisa berlaku adil, maka bila menikahi wali dari anak yatim itu tidak bisa berlaku adil, maka boleh menikahi laki perempuan lain maksudnya. Jadi mau begini, boleh menikahi mantan istri dari kakak. Nah tapi kalau tidak berlaku adil, merasa tidak berlaku adil, jangan sampai memakan harta anak yatim, maka mencari perempuan lain yang bukan ibu dari anak yatim. Nah ini tadi boleh 2, kemudian atau 3 atau 4. Jadi bukan dan. Kalau pakai dan sini ya berarti 9. Tapi pakai atau. Nah maksudnya 2. Nah sini atau 3 atau 4. Gitu ya. Ini bahasa Arab, yang tidak mengerti bahasa Arab tidak bisa salah mengartikan ini. Gitu ya. Jadi bukan 2 ditambah 3 ditambah 4. Salah. Ya. Ini lebih baik, artinya menikahi perempuan yang bukan walinya anak yatim, itu lebih baik daripada menikahi ibunya umpama, akhirnya tidak adil. Dikhawatirkan kita bisa memakan harta anak yatim. Ya. Ini tadi yang dimaksud masna wa sulasa wa ruba'. Ya, namun Allah menyatakan kalau kalian merasa khawatir tidak bisa berlaku adil, maka satu saja. Kalau satu pun tidak bisa, ya menikahi budak. Nah ini tujuan syariat supaya dihilangkan perbudakan. Karena kalau seseorang yang merdeka menikahi budak, maka otomatis budaknya itu merdeka. Gitu ya. Ya ini jadi. Jadi kalau seorang suami yang beriman tidak bisa berlaku adil terhadap banyak istri karena kelemahannya dari aspek harta umpama tidak adil ataupun perasaannya tidak adil, maka cukup satu. Nah ini dikuatkan pada surat An-Nisa yang lain. Allah menyatakan walan ta'dilu bainan nisa walau harastu. Kalian sama sekali tidak bisa berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun berusaha untuk berlaku adil. Gak bisa, kata Allah. Ya berarti satu. Gitu ya. Namun ada sebagian ulama menyatakan yang dimaksud tidak bisa berlaku adil yaitu perasaan. Kalau materi ya bisa satu rumah, satu mobil, gitu ya. Tapi ada dari aspek harta ini orang tidak berlaku adil. Ya.
Maka ada yang mengatakan yang tidak bisa berlaku adil itu adalah perasaan. Perasaan tidak bisa berlaku adil. Yang satu, yang pertama wes tua, terus yang kedua masih nom, gitu ya. Yang ketiga juga masih nom. Maka yang biasanya laki-laki itu, yang nom-nom itu yang lebih banyak dikunjungi daripada yang tua. Padahal harus adil. Jadi kalau sehari di istri tua, ya sehari di istri baru, gitu ya. Kalau digilir 2 hari, ya boleh. Nah, tapi pengalaman dalam masyarakat kita temui biasanya tidak adil. Dan suami itu banyak bohongnya, gitu ya. Ya, karena tidak adil itu menimbulkan banyak bohong, gitu ya. Dia mau ke istri muda, pamitnya dari istri tua, mau berkunjung ke satu tempat, padahal dia pergi ke istri muda. Jadi banyak bohongnya, gitu ya. Ya, kemudian kita garis bawahi yang ayat ketiga ini, bahwa menikahi sampai 4 perempuan ini hanya alternatif, bukan asas pokok. Jadi pokok dalam Islam adalah monogami. Itu disepakati oleh para ulama. Nah, sementara beristri 2 atau 3 atau 4 itu alternatif bagi orang yang berkebutuhan khusus. Ya. Nah, kalau di negara Arab, mereka itu Pak, satu kambing itu hanya dimakan oleh 5 orang. Tiap hari mereka makan daging. Ya. Seperti Raja Farouk sebelum Jamal Abdul Nasser, itu saya baca, dia satu hari itu memakan asirul ganam, sari dari daging kambing. Maka dia satu malam itu menggilir istrinya sampai 4. Karena makannya saja sari dari daging kambing, ya, itu panas. Jadi hidupnya bermewah-mewah. Raja Farouk, Raja Mesir dulu sebelum Jamal Abdul Nasser merubah Mesir itu republik. Dulu kerajaan. Ini dia yang kita tegaskan. Kemudian ayat terakhir mengenai mahar. Jadi harus diberi mahar itu. Kalau seseorang menikah, tidak boleh diambil. Tidak boleh, siapapun dari pihak laki mau menarik kembali tidak boleh. Ya. Kecuali atas izin yang dengan senang hati istri mengizinkan suaminya untuk menggunakan mahar itu. Ya, itu pun boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.